Hey Naranisa Lovers, apa kabar? Sehat semuanya ya? Ketemu lagi di channel Naranisa Cake. Untuk kali ini kita akan menghias tart model dewasa, dibikin yang simpel-simpel saja seperti ini. Tapi nanti hasilnya cantik banget, oke? Untuk hiasan sampingnya ini semacam kayak gelombang-gelombang ya, atau dalam istilah dekorasi cake ini wave cake. Jadi untuk kalian yang penasaran gimana sih proses bikinnya, nah jangan dilewatkan videonya ya. Kalau lihat videonya jangan di skip, jangan loncat-loncat, biar nanti antara satu bagian dengan bagian yang lain kalian tidak ketinggalan nih. Yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di subscribe dulu, dinyalakan lonceng notifikasinya juga, biar kalian tidak ketinggalan tutorial terbaru dari Naranisa Cake. Untuk langkah yang pertama kita pengolesan base cake dulu. Saya pakai brownies ukuran 16 cm, 3 layer biar nanti hasilnya tinggi. Nah, pengolesan yang pertama ini berhubung saya bikinnya pas sore, cuacanya kan udah panas dulu ya sebelumnya. Jadi kondisi buttercreamnya udah lembek duluan, tidak perlu saya steam. Lain ceritanya kalau kalian bikin pas kondisi buttercreamnya agak keras, ini kalian steam dulu biar waktu menjalankan spatulanya biar lebih gampang. Tujuannya seperti itu ya. Di tutorial kali ini kita akan pakai dua teknik, yang atas nanti disiram pakai buttercream steam, lalu yang samping pakai polesan biasa saja. Seperti itu. Sekarang kita masuk di tahapan buttercream steam. Sebelum ini naik di atas kompor, selalu harus diperhatikan pengadukan warnanya harus benar-benar rata dulu untuk menghindari munculnya bintik-bintik putih setelah ini disiramkan. Jadi harus diaduk dengan baik dulu ya. Seperti ini baru ini naik di atas kompor. Pakai panci double, yang bawah diisi dengan air panas, lalu yang atas diisi panci yang ada buttercreamnya. Kayak gini, diaduk dengan cepat. Ingat pakai api kecil saja atau apinya dimatiin sekalian. Kita udah memanaskan airnya, kondisinya udah panas, udah cukup mendapatkan uap panas dalam proses pemanasan. Jadi untuk menghindari kebablasan jadi minyak semuanya ya. Jadi biar gak kewalahan waktu mengaduk, oke? Kalau sudah dirasa cukup cair, segera turunkan ke bawah ya. Kita tentukan tingkat kekentalan atau keencerannya di bawah saja. Kalau kelamaan di atas kompor, nanti rawan pecah nih buttercreamnya. Jadi kalau pas kita mengaduk di bawah dirasa masih agak kental, dinaikkan di atas lagi, diaduk di atas kompor. Kalau udah cukup cair, diturunkan lagi. Jadi proses naik turun kompor itu hal yang biasa ya dalam proses buttercream steam. Oke, jadi benar-benar diatur. Kayak gitu ya. Nah, kayak gini, ambil sebagian, disiramkan di bagian atas cake. Nanti yang sebagian lagi kita akan gunakan untuk mengoles bagian sampingnya. Menuangkannya di atas cake, kita hanya membutuhkan permukaannya saja. Jadi kalau udah cukup seperti ini, udah sampai di sisi pinggir, stop proses penyiraman. Kita perlu menghentak-hentakkan tatakan tatnya. Bisa digebrak sedikit ya, biar ini cepat turun. Kayak gini. Untuk lelehan samping diratakan saja, ini nggak terpakai. Oke, kayak gini biar lebih rapi. Untuk buttercream yang masih tersisa di panci, ini teksturnya masih terlalu lembek, masih terlalu cair. Jadi nanti kalau disemprot-semprotkan di bagian samping, malah nggak bagus nih hasilnya ya. Kita kurang enak nih waktu mengerjakannya. Oke, dibiarkan dulu di suhu ruang. Nanti kalau udah kena suhu ruang, teksturnya akan kembali perlahan menjadi padat lagi. Nah, kayak gini ya. Kalau udah lumayan padat, dimasukkan di dalam plastik kiloan seperti ini. Kita bagi ya buttercreamnya secara menyeluruh di samping cake, bisa secara vertikal kayak gini atau secara horizontal, tergantung kebiasaan masing-masing. Kalau udah selesai, siapkan spatula, dipanaskan sebentar di atas api kompor. Gunakan tisu ya untuk mengontrol. Jadi kondisi spatulanya cukup hangat saja, jangan terlalu panas. Oke, seperti itu. Posisi spatula tegak lurus mepet dengan buttercream, dikasih sedikit tekanan ya. Nah, kayak gini. Kalau bisa sekali oles saja. Nanti hasilnya lebih bagus, tidak ada batasan-batasan ya. Nah, kayak gini. Kalau sekali oles belum cukup, bisa diulangi lagi. Dibersihkan lagi spatulanya ya, biar bebas dari noda-noda buttercream, lalu dipanaskan lagi. Cukup hangat saja, kita lanjutkan mengoles sampai kita menemukan tingkat polesan yang benar-benar halus. Seperti itu nih. Oke, perhatikan untuk sisi bagian atas. Nanti kita akan bikin polesan pakai laster dust. Jadi kita butuh ini nih, lebihan-lebihan buttercream yang menyembul di atas. Caranya seperti ini. Sisa buttercream yang masih ada di plastik disemprotkan lagi di bagian atas saja. Nanti kalau ini dipoles, akan muncul polesan buttercream yang kurang rapi. Tapi ini nanti jadinya unik. Seperti itu ya. Oke, kayak gini. Di bagian atas dulu kita poles. Nanti kalau bagian bawahnya ada yang kurang rapi, kita poles lagi seperti itu. Jadi kita fokusnya di bagian atas dulu ya. Nah, kayak gini. Kalau udah selesai, sekarang kita bikin garis-garis bergelombang nih, semacam kayak ombak ya. Pakai bantuan tusuk gigi. Kita tarik garis yang naik turun.
kayak jalan-jalan ke pegunungan gitu ya, naik turun mulai dari bawah ke atas seperti ini. Ini garisnya yang muncul semacam kayak garis-garis acak ya. Nggak ada panduan khusus sih harus kita bikin seperti ini, nggak. Yang penting nanti seluruh permukaan samping ini ada garis gelombangnya. Ini istilahnya wave cake ya. Jadi tarik secara perlahan garisnya, naik turun. Perhatikan untuk permukaan samping yang belum terkena garis dibikin lagi seperti itu. Oke, nah untuk bagian bawahnya juga perhatikan, jadi pas dilihat nanti cake-nya bagus nih, ada garisnya semua. Nggak usah terlalu rapat garisnya, secukupnya ya, jadi kesannya tidak kayak benang ruwet. Nah kayak gitu, secukupnya saja kalau pas kita bikin garis. Udah selesai ya bikin garisnya, sekarang kita poles sisi bagian atas pakai laser dash. Ambil laser dash secukupnya, kasih sedikit minyak goreng. Ini fungsi minyak goreng cukup untuk melunakkan saja, jangan terlalu banyak ya, nanti hasilnya terlalu cair. Dikuaskan secara perlahan di bagian atas seperti ini. Pilih kuas yang kecil saja, jadi waktu kita mengoleskannya juga enak, nggak sampai melebar kemana-mana ya. Nah kayak gitu, kuas secara perlahan. Udah selesai, sisihkan dulu. Sekarang kita bikin tulisan dari fondan. Nanti nulisnya pakai edible pen, biar nanti hurufnya bisa kita atur kecil-kecil. Oke, gilas fondan agak tebal, biar nanti waktu diberdirikan ini nggak gampang roboh. Untuk ukuran tulisannya juga disesuaikan dengan selera kalian, ingin tulisannya besar atau tulisannya kecil nih. Jadi ukuran fondannya ini juga menyesuaikan, seperti itu ya. Nah, kalau diberdirikan seperti ini biar lebih gampang. Untuk bagian atas juga bawah, bisa dikasih garis titik-titik ya, pakai roll gelombang seperti ini. Biar kesannya lebih unik, lebih bagus juga nih, kayak semacam jahitan-jahitan kecil ya. Lalu kita tulis ucapannya pakai edible pen. Untuk tulisannya jangan terlalu panjang, kita menyesuaikan besar tatakannya juga ya, nah kayak gitu. Dan untuk meletakkannya di atas tatakannya, kita butuh semacam kayak lem, dioles-oles pakai air putih saja. Kalau udah selesai, ditempelkan di atas tatakan tat seperti ini ya. Diatur posisinya, jangan lurus, tapi dibikin agak miring-miring seperti ini, biar kesannya lebih bagus ya. Oke, lalu ini adalah topper yang akan kita gunakan, ada bunga kering, bisa dimakan ini. Lalu untuk spikelnya ini disesuaikan dengan stok yang kalian punya saja. Kalau saya suka yang bentuknya bulat-bulat, ada yang besar, ada yang kecil. Kemudian ini kupu-kupu ini saya beli online ya. Sebenarnya di Blora ada sih, tapi saya suka beli online sekalian kalau pas belanja banyak, ngirit ongkir ya. Nah kayak gini, ini sebenarnya satu lembar isinya banyak. Cuma kemarin kan sempat dibikin tutorial juga, jadi ini sisanya dipakai lagi untuk tutorial kedua. Oke, udah cukup kok kalau kita pakai beberapa kupu-kupu. Untuk posisi kupu-kupunya, biar ini kesannya kayak terbang, sisi bagian tengahnya sedikit ditekuk, kayak gini ya. Nah, lalu diletakkan di atas 3, lalu sisanya ditaruh di bagian samping bawah, seperti ini nih. Spikelnya juga diatur ya. Lalu untuk bunga-bunganya, pokoknya nanti waktu meletakkan toppernya disesuaikan dengan selera kalian. Tapi nanti kesannya jangan terlalu rame, biar tidak terlalu ruwet gitu ya kalau dilihat. Jadi untuk posisinya kalian sesuaikan dengan selera masing-masing saja ya. Oh ya, untuk covernya tadi sempat lupa nih waktu kita mencairkan buttercream. Ini adalah kombinasi warna merah muda sama merah cabai. Saya pakai merek Raja Wali. Yang dominan warna merah mudanya ya, yang merah rose. Jadi warna merah cabainya cukup untuk memberi kesan ini pinknya biar lebih anggun seperti itu ya, semacam kayak penguat nih warna merah cabainya. Jadi waktu kasih warnanya, ini untuk warna merah cabainya cukup 3 tetes saja, selebihnya banyakin yang warna merah rose. Nanti hasil pinknya seperti ini, lebih anggun ya. Nah, udah selesai nih tutorialnya. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya step-stepnya dari awal sampai akhir. Pokoknya kalau lihat videonya jangan di skip, jangan loncat-loncat. Biar nanti antara satu bagian dengan bagian yang lain tidak ketinggalan nih. Soalnya ini udah masuk di proses edit. Saya ambil bagian yang penting-penting saja. Jadi kalau di skip-skip seperti itu, nah bakalan kelewatan. Seperti itu ya. Yang suka dengan video ini jangan lupa di subscribe dulu, dinyalakan lonceng notifikasinya juga. Biar kalian tidak ketinggalan tutorial terbaru dari Naranisa Cake. Makasih ya atas kesetan di channel ini, ditunggu lagi untuk video berikutnya. Sampai jumpa lagi.